Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam yang bertemakan tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Di sini nanti kita akan membahas tentang kandungan surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita tetap harus mempunyai niat karena Allah, tetap semangat dalam belajar dan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas tentang surat Al-Maidah ayat 2. Nah, silahkan dibuka buku LKS-nya. Buku LKS-nya dibuka yang bab pertama. Surat Al-Maidah ayat 2. Seperti ini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi di dalam surat Al-Maidah, yang dimana surat Al-Maidah itu surah yang kelima di dalam Al-Quran dan terdiri dari 120 ayat. Di sini menjelaskan bahwa ayat kedua ini kita supaya tolong menolong dalam kebaikan. Contohnya, kita memberikan pinjaman pensil ketika teman kita lupa membawa pensil. Contoh lagi, kita memberikan sedekah kepada teman kita yang terkena musibah. Contoh lagi, kita menolong teman kita yang jatuh, seperti itu. Terus tolong menolong apa yang dilarang, yaitu dalam hal keburukan. Contohnya, kita kerjasama atau tolong menolong dalam mengerjakan ulangan alias mencontek. Nah, itu memberikan contekan. Nah, itu juga termasuk tolong menolong dalam hal keburukan, itu dilarang. Contohnya seperti itu ya. Terus kemudian kita lanjut ke surat Al-Maidah ayat ke-3. Seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, di surat Al-Maidah ayat 3 ini kandungannya intinya kita dilarang putus asa dan takut kepada orang kafir. Jadi kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Nah, contohnya kita dilarang tidak berputus asa. Contohnya apa? Ya, kita harus tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini. Dengan cara apapun itu, kita harus tetap belajar. Meskipun pandemi sudah lama di Indonesia ini, kita tetap harus semangat belajar walaupun hanya dengan video, belum bisa tatap muka, seperti itu. Untuk
Selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 12, diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minad dhanni inna ba'dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da wala tajassasu wala yaktab ba'dakum ba'da uhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, surat Al-Hujurat ini termasuk surat yang ke-49 dalam Al-Quran, terdiri dari 18 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Mujadalah dan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Nah, di sini intinya artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu orang yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, di sini intinya Allah itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk suudzon. Jadi jangan suka suudzon, berburuk sangka. Nah, itu dilarang. Dilarang juga untuk menggunjing atau ngerasani kalau dalam bahasa Jawanya. Kemudian di situ kita diperintahkan untuk bertakwa dan meminta ampun kepada Allah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada temannya. Jadi kita tuh harus selalu berusaha berpikir positive thinking atau husnudzon. Dan kita juga tidak boleh ngerasani temennya, entah bab apapun itu. Karena apa? Sama aja kita akan memakan daging teman kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, isi kandungannya yaitu semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi sama teman-temannya. Kita tidak boleh blok-blokan, semua itu teman sama. Jadi kita tuh juga tidak boleh membedakan antara yang kaya dan miskin, antara yang cantik dan enggak, itu tidak boleh. Jadi semua itu sama di mata Allah. Yang membedakan apa? Tingkat ketakwaannya, bagaimana ibadahnya, semangat ibadahnya, semangat yang mana, itu yang membedakan di mata Allah. Kemudian kita itu juga diperintahkan untuk bersilaturahim, untuk saling mengenal. Nah,
untuk masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara kita bersilaturahim? Ya seperti ini, dengan video call atau dengan WA, karena kita harus tetap menerapkan social distancing seperti itu. Jadi kita itu silaturahim tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya pun juga bisa. Oke, sekian dari Bu Maria, itu keterangan atau materi pada pagi hari ini tentang kita saling menghargai, kemudian tolong menolong dan hidup rukun. Intinya pada pagi hari ini kita itu mengambil hikmah dari beberapa ayat yang ada di LKS ini, yaitu satu, kita harus tolong menolong dalam hal kebaikan, dilarang tolong menolong dalam hal keburukan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh takut pada orang kafir, dan kita juga tidak boleh berputus asa. Dan selanjutnya, kita itu tidak boleh suudon, kita harus menerapkan husnudon. Kita juga tidak boleh menggunjing atau ngerasani. Dan selanjutnya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, seperti itu ya. Untuk evaluasinya silahkan dikerjakan pilihan ganda ROM 1 dan ROM 2 dan ROM 3. Nanti kita cocokkan bersama-sama waktu luring. Sekian dari Bu Maria untuk materi hari ini. Apabila ada banyak salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.